Bisa disebutin FI-nya halaman berapa, FI berapa yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. FI 4 tadi ya? Tadi menggunakan Farmakope Indonesia 4, Ibu. Untuk halamannya mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf Bu, tadi untuk tadi kami mengambil di jurnal awal untuk asam perhitungan untuk yang di farmakopenya itu kami ambil dari jurnal, jadi kami tidak tahu halaman berapanya Ibu untuk mempercepat tadi. Oke, mungkin yang lain gimana? Ada yang menemukan di Farmakope? Farmakope 4 tadi yang digunakan. Untuk kelompok lain, kelompok sisanya. 8 kelompok yang lain silakan. Bagaimana? Apakah sama? Silakan. Kelompok yang lain gimana? Halo? Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama? Halo? Bagaimana kelompok lain? Gimana? Coba ada yang punya FI3 nggak? Siapa yang lagi pegang FI3? Halo? Siapa yang pegang FI3? Saya pegang FI3, Ibu masih mencari. Oke, Julia coba dibuka halaman 748. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ditemukan di sana, Julia? Mungkin bisa di-foto dan di-share screen? Bisa nggak? Sebentar, Ibu. Atau mungkin Julio bisa back, cam-nya, kameranya diputar. Atau mungkin Julio bisa share kamera, nanti kamera HP-nya itu langsung diarahkan ke ininya, ke bukunya. Mungkin saya putar saja, Pakai Bu. handphone nggak? Saya Oh iya. pakai laptop soalnya. Iya, iya. Oke, mungkin bisa di-share di grupnya ya. Nanti siapa nih? Dewi. Dewi mungkin bisa meng-share foto dari Julio ya. Dibuka WA webnya. Jadi biar kalian tahu ya dari mana asal muasalnya sebenarnya kalau kalian mau lihat literaturnya, biar nggak, kenapa saya ajarin kalian langsung buka farmakope biar nggak adik-adik oh gitu menurut penuntun praktikumnya. Jadi dari sini kita lihat farmakopenya seperti apa, kemudian penuntun kalian seperti apa. Jadi nanti kan kalian bisa merevisi, dan kalian merevisinya itu dengan pustaka seperti itu.
Mohon maaf Ibu, untuk saya belum bisa share screen karena Udah Dewi yang men-share, Julio. Mungkin sudah. Julio bisa menyampaikan apa? Dewi hilang lagi. Saya jadinya ya. Julio, oke, Julio sudah sertakan. Oke, silakan Julio. Gimana? Baik, sudah terlihat ya. Baik, jadi untuk larutan NaOH yang kita gunakan di sini kan 0,1, berarti yang di sini tidak ada ya. 0,1. Yang ada di sini 0,2. Jadi di sini karena ada yang 0,2, mungkin kita pakai yang 0,2, nanti kita bagi untuk berapa jumlah NaOH yang kita buat. Jadi di sini tertera kalau untuk natrium hidroksida untuk 0,2 normal itu larutkan sejumlah natrium hidroksida pada dalam air secukupnya hingga tiap 1000 mili larutan mengandung NaOH dalam jumlah berikut. Jadi karena kita ingin membuat 0,1 sebenarnya, jadi kita larutkan 4 gram. Jadi 4,0005 gram NaOH dalam 1000, kita add airnya itu sampai 1000 mili. Airnya itu bebas CO2, dan untuk tempatnya kita melarutkan itu kalau dari pendapat saya itu kita gunakan labu ukur. Jadi agar lebih ketepatannya itu lebih teliti. Nah, semisal kita sudah dapat perhitungannya untuk berapa menggunakan untuk 10 kelompok itu, sebenarnya ini tidak harus 1000 mili. Kita tidak harus menggunakan labu ukur yang 1000 mili. Bisa kita gunakan misalkan labu ukur yang ukurannya 250 mili. Nah, dengan catatan di sini kita membagi jumlah NaOH yang kita timbang. Jadi tidak 4 gram. Kita bagi 4 jadinya, berarti kan kita dapat 1,000 sekian gram NaOH. Seperti itu Ibu. Pertanyaan saya adalah di bagian bawahnya Julio, di bagian pembakuan. Oke, mungkin Dewi bisa. Silakan Dewi. Mohon maaf Ibu. Tidak apa itu, Julio sudah menjelaskan. Berarti benar ya, pakai 4 gram ya? Dalam 1000 mili untuk NaOH 0,1 N. Berapa tadi? Gimana Dewi? Untuk yang tadi berdasarkan yang saya baca itu dibutuhkan 3 gram Ibu untuk 250 mili. Untuk membuat larutan standar asam oksalatnya. NaOH-nya. Oh, NaOH-nya. Nggak ada memang di sini ya. Tapi dari hasil perhitungan kalian tadi berapa dapatnya? Untuk berdasarkan hasil perhitungan, kita mendapat 15 mili NaOH Bu yang dibutuhkan. Untuk normalitasnya. Bukan. Maksud saya untuk membuat larutan NaOH 0,1 N. Kalian menimbangnya 4 gram NaOH dilarutkan dalam 1000 mili. Ya. Iya, Ibu. Air bebas CO2 ya. Oke ya. Iya. Habis itu sudah ya, Julio ya. Kemudian untuk pembakuannya gimana, Dewi? Saya izin share ulang ya, Bu ya. Masih ya. Oh, ini masih Julio mungkin bisa di Zoom biar nggak ini balik. Di Zoom. Ya. Bagian pembakuannya. Silakan Dewi gimana?
Mohon maaf Ibu, saya izin mengulang pertanyaan. Berarti tadi karena kita 4 gram NaOH yang dimasukkan dalam 1000 mili, berarti yang Ibu tanyakan tadi untuk titrasinya menggunakan berapa NaOH begitu ya Bu ya untuk mencapai ekuivalen? Untuk pembakuannya gimana? Berapa mili larutan yang dibuat, larutan standar yang digunakan apa, kemudian dititrasi sampai gimana? Itu sudah ada tuh. Tadi kayaknya di jurnal kalian pakai asam oksalat ya? Kalau menurut Farmakope pakai apa? Oh iya Bu, kita pakai asam oksalat. Kenapa? Di penuntunnya menyebutkan apa? Di penuntun yang kami gunakan juga, di jurnalnya juga asam oksalat begitu, karena asam oksalat dapat bereaksi dengan NaOH. Halaman Dan berapa, itu reaksinya Dewi? sederhana. Kalau di ini, di penuntun praktikumnya? Yang lain mungkin juga bisa sambil membantu ya, siapa yang menemukan bisa dijawab. Baik Ibu. Gimana? Mohon izin Ibu, karena di buku panduan itu, karena di jurnal kami menggunakan buku panduan untuk membuat larutan baku primer asam oksalat itu menggunakan 3,15 gram yang dilarutkan dalam 500 mili air bebas CO2, Bu. Standarisasi. Oke, iya. Di situ, tapi di bawahnya kalian nggak menemukan ya? Kenapa kalian nggak ada yang bertanya? Di penuntunnya di atas ada pembuatan larutan asam oksalat, tetapi di bawahnya itu pada saat standarisasi larutan apa yang digunakan? Di skema kerjanya. Di bagian ini ya Bu ya? Di tabelnya Dewi, di bawahnya itu di tabel pengamatan hasil di penuntunnya. Izin menjawab Ibu. Di sana, ya Ibu diminta kalium biftalat, mohon maaf. Mungkin kurang dicantumkan. Oke, kalau kalian diminta sekarang merevisi yang di atasnya untuk pembuatan larutan kalium biftalatnya bisa nggak? Mungkin di situ judulnya bukan ini ya. Oke, jadi standarisasi NaOH. Kalau di FI6 ada yang menemukan nggak untuk standarisasinya? Halo? Ada kemarin nggak ada yang menemukan kalium biftalat? Oke, lanjut lagi. Jadi di situ menurut FI 3 halaman 748 dia meminta untuk standarisasi NaOH itu digunakan, mana tadi hilang share screen-nya, digunakan kalium biftalat ya untuk standarisasinya ya.
Kalau di ininya di penuntunnya saya masih pakai asam oksalat karena kenapa? Karena kalau adik-adik praktikumnya offline kemarin bahan yang tersedia itu masih bisa yang ada di lab itu adalah si asam oksalat. Itu sebenarnya sih masih bisa aja digunakan karena dia kan merupakan salah satu larutan baku primer. Tapi akan tetapi bila kita ingin mengikuti ketentuan sesuai dengan pedoman farmakope maka di sana lebih baik dipakai kalium biftalat untuk standarisasinya. Coba sekarang nanti kalian cari untuk yang di FI6-nya. Ya, itu untuk standarisasi. Jadinya coba Julio di-share screen lagi. Ada yang mau bertanya dulu? Biar nggak semuanya pusing. Biar nggak nanti lewat. Lalu kalian diskusi lagi dengan pendapatnya masing-masing. Jadi lebih baik kita diskusi di main room ini aja. Ada yang mau bertanya? Julio, Dewi, gimana? Mohon maaf Bu, tadi saya agak error menangkapnya. Berarti yang maksudnya Ibu tadi itu yang digunakan untuk standarisasinya ya Bu ya, standarisasi NaOH itu kita lebih baik menggunakan kalium pektalat begitu ya Bu ya daripada asam oksalat. Iya, jadi untuk asam oksalatnya bisa ini ada nih. Ya, Julio itu di halaman berapa Julio? 2269 Ibu untuk farmakope 6. 2269 ya. Ya, coba adik buka di FI6 halaman 2269 di sana. Ini NaOH yang 1N ya Julio ya. Ada lagi NaOH yang lain? Itu yang dalam etanol ya. Oke Ibu, Dalam tidak ada. etanol baru yang 0,1N. Oke. Jadi di sini kalau ketentuan di prosedurnya di FI6-nya coba Julio lagi buka FI6 enggak? Asam salisilat ada di halaman 164 dan di sana ditentukan NaOH yang dipakai itu adalah NaOH 0,1N. Ya nggak apa-apa nanti kan menyesuaikan ya. Jadinya di sini kalau konsentrasinya berubah berarti jumlah kalium biftalat yang digunakan untuk standarisasi juga berbeda ya. Di sini dipakai kalium biftalatnya sebanyak 5 gram. Ya, kalau misalnya kalium biftalatnya dipakai 5 gram untuk NaOH 1N itu perlu berapa? NaOH untuk standarisasi. 5 gram kalium biftalat. Cara cepatnya sebenarnya di farmakope ada yaitu di bawahnya ada keterangannya tiap mililiter natrium hidroksida 1N setara dengan 204,22 mg kalium biftalat. Jadi dari situ kalian bisa menghitung seharusnya berapa volume NaOH yang kalian butuhkan pada saat standarisasi. Tapi itu cara cepatnya. Nah, sekarang yang saya tanya, angka ini munculnya dari mana? Kalau adik-adik bisa, itu kalian cari dari persamaan reaksi antara si NaOH dengan si kalium biftalat. Perbandingannya berapa, BM-nya berapa, sehingga nantinya dapatlah kesetaraannya seperti di farmakope ini. Bisa dipahami maksud saya? Julio dan Dewi gimana, bisa? Untuk cara cepatnya sudah Ibu, tapi untuk penyetaraannya mungkin perlu saya pelajari lagi. Oke, ya itu nanti bisa kalian diskusikan lagi bersama kelompoknya ya. Itu yang saya mau share. Jadi untuk kalau dilihat dari ketentuannya di farmakope baik dari farmakope 3 sampai farmakope 6 itu masih sama. Jadi untuk pembakuan NaOH 1 normal itu menggunakan 5 gram kalium biftalat yang sebelumnya sudah dikeringkan dan dihaluskan dikeringkan selama 2 jam suhu 120 derajat lalu ditambahkan dengan air bebas CO2. Kemudian ditambahkan dengan PP baru dititrasi dengan NaOH sampai warnanya merah muda yang stabil. Itu untuk standarisasi. Apakah semuanya sudah bisa paham? Oke, sekarang berarti itu nanti tolong direvisi ya. Nanti untuk nggak usah di jurnalnya direvisi sekarang, di mana namanya? Di laporan akhirnya aja nanti juga direvisi. Jadi minggu depan kita masih ada pertemuan kan ya. Nanti saya minta adik-adik untuk merangkum video. Jadi video kalian buat
Bisa kalian buat sendiri atau kalian buat dengan kata-kata atau menggabungkan foto-foto nanti divideokan berkaitan dengan cara kerja praktikum untuk literasi asam salisilat ini. Ya, ini baru standarisasi, lalu lanjut ke penetapan kadar. Nanti silakan dihitung ya kebutuhannya berapa untuk pembuatannya ini. Bisa? Kebutuhan NaOH-nya berapa jadinya? Nanti dilihat ya, itu kan buatnya 1000 mili dia. Apakah untuk 10 kelompok 1000 mili cukup? Nanti dilihat dari kesetaraannya tadi. Jadi PR kalian setelah ini adalah membuat perhitungannya ini ya. Nanti mungkin bisa dipresentasikan di pertemuan kita minggu depan pada saat diskusinya. Oke. Untuk perhitungan pH gimana? Ada yang sudah bisa belum? Silahkan adik-adik. Ada yang bisa? Tadi diskusinya bagaimana? Dari kakak Asdaus mungkin ada yang mau menambahkan? Dari kakak-kakak Kak Dinda dan angkatan 2019. Ada Hari, Yudi mungkin atau Dinda, ada Diva, Yuan Karisa, Sri Wahyu, dan Karina. Ada yang mau menambahkan? Ibu, saya mohon izin bertanya, Bu. Baik, jadi kan Silakan. untuk saya kurang mengerti terkait sebenarnya alur dari tugas ini, Bu. Mungkin kan misalkan gini, kan kita ingin membakukan NaOH dengan kalium bisphenol. Kemudian pada farmakope 3 yang tadi sudah di-share screen itu disebutkan bahwa 1 mili natrium hidroksida 1 normal setara dengan 204,2 mg kalium bisphenol. Nah, sudah diketahui bahwa 1 mili natrium hidroksida 1 normal setara dengan 204,2 mg kalium bisphenol. Untuk menemukan berapa volume dari, berarti kita di sana yang kita cari itu sebenarnya volume dari kalium bisphenolnya ya, Bu? NaOH-nya, Dik. Karena nanti saat kalian standarisasi ataupun penetapan kadar, NaOH itu yang ada di titernya. Jadi pada saat standarisasi, memang yang distandarisasi itu adalah NaOH untuk tahu berapa konsentrasi NaOH, tetapi yang dipakai sebagai titrannya itu tetap NaOH, titernya yang di bawah. Jadi titran sama dengan pentiter. Ya, yang ada di buret itu namanya titran atau pentiter. Yang ada di air Lemayer itu namanya sampel atau kalau enggak titer. Ya, jadi anggaplah sampelnya ya. Jadi saat standarisasi yang di sampelnya itu adalah si kalium biftalat dengan yang di buretnya itu tetap NaOH. Jadi 5 gram itu kalian larutkan dulu dengan air bebas CO2 sebanyak 75 ml. Kalian gojok, lalu kalian titrasi dengan NaOH. Jadi volume yang kalian butuhkan adalah volume NaOH yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 5 gram kalium biftalat dalam 75 ml air bebas CO2. Itu kan sama aja ya sebenarnya ya. Intinya berapa sih NaOH yang bereaksi dengan 5 gram kalium biftalat, mau dia pelarutnya 75 mili, mau dia pelarutnya 1000 mili, kan molnya akan tetap sama. Kenapa molnya sama? Karena jumlah kalium biftalat yang ada di larutan tersebut totalnya adalah 5 gram. Tambah pusing lagi dengan penjelasan saya. Ya, jadi intinya, iya, gimana Judi? Jadi barusan setelah Ibu jelaskan barusan itu, saya coba bagi Bu untuk seperti yang dijelaskan. Jadi 5 gram itu saya bagi dengan 204,2 miligram. Jadi saya temukan 24 Ibu. Jadi tapi untuk persamaan ini itu untuk yang natrium hidroksida 1 normal. Jadi mungkin nanti
kami turunkan lagi untuk apa namanya, untuk ini kan 1 normal, jadi nanti kita pakai yang 0,1 kami kita hitung gitu. Ya, tepat sekali seperti itu. Jadi itu bisa diturunkan untuk rumus cepatnya ya, tapi kalau bisa kalian cari juga persamaan reaksinya. Berapa dia perbandingannya, kan bisa dihitung nanti molnya, berapa dia bereaksi dengan NaOH. Saya lihat di sini Julio sudah menangkapnya ya. Bagaimana dengan yang lain? Kelompoknya Dewi, apakah sudah? Bung Is? Dewi dengan Bung Is satu kelompok nggak sih? Beda ya? Gimana Dewi? Maaf Ibu, maaf Julio, apa penjelasannya Julio bisa diulang tadi? Oke, sebentar Julio, mungkin saya yang jelasin ya. Jadi gini Dewi, tadi kan sudah disebutkan bahwa DFI 1 ml NaOH 1 normal itu setara dengan 204,2 mg kalium biftalat. Nah, di sini yang kalian gunakan untuk standarisasi adalah 5 gram kalium biftalat. Jadi, untuk mencari kebutuhan NaOH yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 5 gram kalium biftalat itu kan bisa dikonversi dari sana. Jadi bisa, jadi yang dibutuhkan adalah 5 gram per 5 gram berarti dirubah ke miligram, berarti jadinya 5.000 miligram per 204,2 miligram dikalikan 1 mililiter. Itu dapat kalian volume NaOH yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 5 gram kalium beftalat NaOH 1 normal. Sudah sampai di sana? Jadi kesetaraan aja sih sebenarnya. Bisa Dewi? Bentar. Share saya sudah kelihatan. Jadi di situ kan tadi 1 ml NaOH 1 normal itu setara dengan 204,2. Jadi untuk 5 gram kan kalian bisa membuatnya 5 dibagi dengan 204,2. 5 salah, 5.000. Mg 204,2 Mg dikalikan dengan 1 mililiter. Benar nggak? Paham Dewi? Berapa dapatnya? Sudah paham Ibu, tapi belum. Oke, berapa Julio dapatnya Julio? Harusnya lebih sedikit ya dari lebih banyak ya dari 1 mili. Berapa Julio? Untuk hasilnya itu 24,4857 Ibu. Oke, ini kan NaOH 1 normal. Sekarang kalau NaOH-nya 0,1 N, itu jadinya butuh berapa mili? Berapa dapatnya? Ada yang sudah dapat, Julio? Yang ini bisa dipahami ya?
Semuanya bisa paham? Udah bisa, Ibu. Ya. Berarti Oke. nanti untuk mencari NaOH 0,1-nya itu tinggal dikali 0,1 ya, Bu, ya, pakai persamaan biasa. Berarti kan dia butuhnya kalau dia dikalikan dengan 0,1 berarti dapatnya berapa? 2,4 ya maksudnya Dewi ya? Kalau Julio Iya, berapa Ibu. dapatnya Julio? Masih ragu Ibu. Kalau saya kalikan 0,1 nanti 2,4. Tapi saya belum yakin Ibu kalau itu jawabannya. Gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Rumus apa yang dipakai di sini? Rumus apa? Apakah bisa pakai rumus V1, M1, N1, V2, N2? Bisa nggak? Atau berbeda kesetaraannya? Jadi lebih baik kalau bisa kalian untuk mengecek kesesuaiannya, kebenarannya, biar kalian mencari jawabannya sendiri juga. Kalian lihat dari persamaan reaksinya antara si kalium biftalat dengan NaOH. Nah, untuk prakteknya, realnya itu sebenarnya yang di apa namanya? Menurut farmakope seperti ini. Tapi kalau seandainya volumenya terlalu besar, biasanya kita di laboratorium itu kita siasati dengan cara entah itu kalium biftalatnya yang diturunkan jumlahnya. Jadi jangan dipakai 5 gram, diturunkan. Seperti itu supaya volume titrasinya tidak terlalu banyak dan kalian juga nggak lama titrasinya. Itu kan hanya masalah teknis kerja saja. Tapi yang penting adik-adik tahu berapa seharusnya yang digunakan dan bagaimana mekanisme prosedurnya. Bisa dipahami untuk semua kelompok? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Iya. Silakan Ayu Karunia. Bisa digunakan itu maksudnya gimana? Kalau kalian mentitrasi kemarin berapa sih maksimal buret yang ada di lab itu kayaknya paling besar. Buret yang ada paling besar ukuran berapa ya? 100 mili ya? 50 mili. Yang standar sih biasanya 25, 50 itu udah besar sih dia. Jadi terlalu banyak ya volumenya kalau kita lihat dari sini dari ketentuannya. Yang penting adik-adik tahu dulu pakai apa namanya senyawa apa yang dipakai untuk standarisasi si NaOH. Karena nanti ketika kalian ujian OSC, apoteker, kalian harus tahu prosedurnya yang benar seperti apa menurut farmakope. Jadi saya selalu menekankan farmakope. Oke? Bisa dipahami, Ayu? Jadi kalau misalnya, ya teoritisnya seperti itu, tapi nanti biasanya kalau kita praktikum realnya mungkin bisa dikurangi volumenya. Sama seperti misalnya kalau kalian produksi itu harusnya, apa namanya, kayak kalian teknologi non steril misalnya untuk produksi, biasanya dia perbandingannya itu adalah 100 gram berbanding 25 gram banding 10 gram. Atau misalnya 100 kilo banding 20 kilo seperti itu. Itu kan kalau kalian bikin skala kecil di labnya, itu bisa kalian perkecil. Yang penting perbandingannya sama untuk apa namanya produksi sediaan. Jadi bisa kalian bandingkan. Yang penting perbandingannya dia adalah 100 banding 25 begitu. Mungkin kalian bisa buatnya adalah 100 gram banding 25 gram seperti itu. Kalau misalnya mau produksi hanya satu tub, mungkin kan kalian praktikum non steril itu kalian buatnya skala banyak gitu. Bisa dipahami ya, yuk? Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Julio, Dewi, Gung Is, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti kelompok 6 itu B1, B2, B3, B4, B5. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Untuk standarisasinya juga begitu. Nah, untuk perhitungan pH, adik-adik belum dapat ya? Jadi ini berhubung waktunya, nanti mungkin bisa kalian lanjutkan lagi. Kita diskusikan di pertemuan minggu depan ya. Nanti saya harap PR-nya, jadi setelah ini kalian coba menghitung lagi berapa volume larutan yang kalian butuhkan, kemudian dibuat dalam suatu Word terpisah aja, nggak usah di jurnalnya, jadi hitungan baru aja. Jadi untuk kalian pelajari untuk memperdalam pemahaman kalian. Silakan diskusi berkelompok. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa diskusi di Google Classroom bersama asdosnya ya. Hari, Diva, Yuantarisa, Triwahyu, dan Karina. Ada mau menambahkan atau dari Yudi dan Dinda ada mau menambahkan? Saya persilakan. Baik Ibu, perkenalkan saya Triwahyu selaku perwakilan ASDOS. Ya. Dari kami sudah cukup jelas penjelasan Ibu tadi mengenai konversi dari farmakope. Mungkin lebih diperdalam aja untuk farmakopenya. Saya sudah cukup jelas Ibu. Kita akan lanjutkan di Google Classroom saja. Terima kasih. Oke, baiklah. Sudah diwakili oleh Kak Triwahyu untuk perwakilan ASDOS-nya. Baiklah, kalau tidak, saya harap kalian sudah jelas ya untuk tugas pertemuan minggu depan. Jadi nanti saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan videonya. Dan nanti mungkin bisa dibuat PPT singkat atau mungkin Word hasil hitungan kalian itu saja nanti di share screen kita bahas bersama ya untuk hasilnya. Jadi dari situ kalian bisa memperkirakan nih kira-kira kalian punya sampel. Seharusnya menurut teoritis itu jumlah asam salisilat yang ditimbang adalah sekian miligram untuk replikasi. Kemudian dengan menggunakan NaOH satu normal butuh sekian mili NaOH. Jadi biar kalian gini loh, ketika nanti misalnya NaOH-nya saya ganti nih di perhitungan. Memang farmakope nyebutin dia pakai NaOH 0,1 N, tapi sekarang saya punya di lab itu NaOH-nya satu normal. Berapa sih volume NaOH yang dibutuhkan untuk mentitrasi asam salisilat sejumlah yang sama? Apakah sama atau enggak? Ya, bisa dipahami maksudnya? Jadi biar nggak kalian mindsetnya berpikir bahwa harus selalu seperti itu ya. Kalau kita ngikutin farmakope memang begitu, tapi kalau kita modifikasi sedikit angkanya kita rubah, adik-adik bisa tetap tahu konsepnya. Jadi kalian tahu berapa asam salisilatnya, berapa NaOH yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Untuk kormanya bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, mungkin adik-adik bisa join ke Google Classroom dari kakak Asdosnya. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa japri saya atau melalui kormanya bisa. Nanti kita perjelas lagi di pertemuan kita minggu depan. Tolong diinfo ke kelompok yang besok ya. Untuk kelompok C dan D-nya, supaya mereka belajar perhitungannya biar lebih apa namanya, kalau bisa besok langsung diskusi untuk perhitungan itu. Sudah? Bisa saya akhiri yuk. Dan korma dari praktikan siapa? Kelas A dan B? Saya Bu, absen 25 korma kelas A. Untuk golongan A nih Bu. Oke, Hermiasih. Bisa saya akhiri dek? Sebentar Bu, saya tanyakan dulu sama teman-teman. Iya. Dari teman-temannya sudah tidak ada lagi ditanyakan Ibu, jadi bisa diakhiri. Terima kasih adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan lanjut di Google Classroom. Masih ada waktu 42 menit atau nanti mungkin bisa dijadikan PR untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Mohon bantuannya kepada Astos ya untuk mendampingi diskusinya. Saya end meeting. Terima kasih. Selamat sore.